Bu, makasih Bu. Duh, panas, 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 panas. Let's go again, let's go again. Jadi tadi udah beres jumatan, beres makan, kita jauh lagi dan ternyata tadi pas lagi di masjid aku lupa matiin kamera, baterainya udah mau habis. Ada aja. Apaan guys? Oke, kita sekarang lanjut. Ini masih di daerah Sumedang ya. Di sini perumahan pertama kayaknya di Sumedang, masanya sudah kelihatan dari bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk yang sudah banyak yang direnovasi. Kita bakal jalan santai, bensin masih ada, paling aku ngisi nanti di daerah Subang. Semoga lancar lah ya. Alhamdulillah ya Allah. Tadi tuh pas lagi ngevlog pertama aku tuh agak linglung ya, karena kan baru bangun, posisi baru bangun, terus langsung siap-siap berangkat ya begitu. Nah sekarang baru nih udah makan, udah segala macam, udah keisi, sudahlah baru sadar, mungkin baru sadar ternyata saya sudah dari sini gitu. Nggak bercanda. Nah nanti kita ngelewatin jalur yang kebetulan, bukan kebetulan, gimana ya, pokoknya pemandangannya bagus aja loh di sini ya. Pemandangannya bagus, cuman ya aku nggak akan ngebut-ngebut, insyaallah kita bawa jalur santai aja ya. Di sini tuh aspalnya lumayan enak. Cuman ya gini nih, jalurnya banyak yang kayak gini nih. Jalurnya banyak yang agak horor kalau misalkan kita ngelewatin malam, karena ya pertama emang ini nembus gunung. Kita nembus gunung terus oh masih ada orang pakai lampu kayak gitu ya, lampu belakang kayak gitu ya. Iya, kita nembus gunung terus ya nggak ada lampu di Sumedang, cuma itu sih. Cuma nanti kayaknya ke depan bakal bagus sih daerah Sumedang. Aduh kalian nyangkut guys, aduh si Joni nyangkut guys. Oke, aku lupa nama daerahnya di sini apa namanya. Oh ya, sekarang banyak banget ya yang minta 17, minta dana 17-an. Bagus sih, keren. Di tempatku kayaknya nggak akan ada lagi 17-an, makanya orang-orangnya nggak ada. Dan kayaknya dari RT RW-nya nggak gerak kayak 17-an, nggak mau. Nah ginilah Sumedang, rata-rata jalurnya kayak gini kalau misalkan kita masuk ke daerah-daerah pelosok, tapi yang arah-arah Bandungan kayak gini semua rata-rata jalurnya. Kalau misalkan kita lewat jalur yang di atas, jalur arah Indramayu, itu dia banyaknya rawa. Dan emang real rawa, emang belum diapa-apain, belum dijamah. Kayak apa ya, kalau misalkan kita ngomong tuh kayak Bekasi dulu kan rawa kan. Bekasi, Purwakarta itu kan dulu rawa. Nah daerah atasnya kayak gitu Sumedang tuh kayak gitu jalur atasnya. Kalau jalur bawahnya hijau, banyak hutan. Iya mau gimana, emang ekosistemnya kayak gitu. Gitu loh. And fun facts, Australia itu pada dasarnya dia tuh
pada tinggal di pinggir ya, mereka tuh rata-rata pada tinggal di pinggir laut. Jadi Australia kan besar tuh. Nah, di tengahnya itu orang nggak, jarang ada yang tinggal. Di tengah Australia itu orang jarang ada yang tinggal. Pertama ya karena panas ya. Dia tuh di benua apa tuh, benua Australia itu di tengahnya tuh gurun. Sama yang, tapi yang aku lucu, kenapa di daerah apa, Saudi Arabia mah gurun ya, Saudi Arabia gurun. Nah, kenapa gurun di Saudi Arabia ya? Gue bingung. Kenapa giliran di atasnya itu malah savana hijau ya? Kayak daerah Uzbekistan, pokoknya yang sisa Rusia itu tuh, itu rata-rata dia daerah-daerahnya tuh savana. Kalau di gurunnya daerah Arab, Mesir, bahkan Sahara juga ya. Sahara juga kan itu sepi banget. Mungkin karena, oh iya ya, get it sih. Oke, gue dapat. Jadi intinya mah karena dia mungkin masih dekat sama garis khatulistiwa, jadi masih ada gurun. Kalau misalnya agak ke pinggirnya ya hijau, sama juga kayak Australia. Oh ya, terus gue kemarin sempet apa ya, sempet baca-baca, sempet aduh ini motor berisik amat, ngebut ge biar cepet-cepet ngilang. Gue ngebaca tentang Mandela Effect ya kan, Mandela Effect yang dia menceritakan bahwa ya sebenarnya bukan Mandela Effect. Jadi ada orang waktu itu dia nyeritain tentang kartun apa gitu, gue lupa namanya. Dia ngerasa bahwa kartun itu nama judulnya itu misalkan kayak Dora. Nah, dulunya itu namanya Dory. Dia ngerasa itu tuh dulunya namanya Dory gitu. Nah, termasuk cuman waktu itu teori itu sebenarnya belum terlalu terkenal waktu itu. Nah, akhirnya muncullah teori Mandela Effect. Mandela Effect itu muncul pertama kali waktu itu ada, kalau nggak salah tuh paranormal ya, dia paranormal, terus dia ketemu di suatu convention gitulah, convention center, jadi tempat pertemuan. Dia ngobrol, dia cerita bahwa Nelson Mandela tuh kalau nggak salah udah meninggal dulu gitu waktu di waktu di penjara gitu. Tapi ternyata dia baru meninggal di tahun 2013. Jujur, gua pribadi yang gua ngerasa hidup di tahun sekarang, gua kayak ngerasain yang namanya Mandela Effect juga gitu. Ya kayak Pikachu gitu. Pikachu ternyata kan di ekornya itu nggak ada item-itemnya. Terus Curious George itu ternyata dia nggak punya ekor ya kan. Terus yang uang monopoli itu kalau nggak salah tuh dia ada kacamata. Waktu gua kecil gitu kan, gua sempat beli juga kan. Ternyata enggak, dia nggak ada kacamata gitu. Yang ya itulah Mandela Effect gitu pasalnya. Gue nggak paham ya itu bener-bener real atau gimana. Mereka bilang bahwa Mandela Effect itu terjadi pas sesudah 2012. Jadi ceritanya itu 2012 itu untuk itu larinya ke multiverse ya. Jadi di multiverse yang kita jalanin di tahun sebelum 2012 itu, multiverse-nya itu emang kejadian kiamat gitu. Cuman dari orang-orang yang mengerti mekanika kuantum, akhirnya mereka memindahkan orang-orang kita itu, termasuknya mungkin kita-kita yang ngerasain Mandela Effect ke zaman yang sekarang. Jadi di zaman sekarang itu ya Mandela itu meninggal di tahun 2012. Terus apa namanya, Curious George juga ada ekor. Terus Pikachu juga nggak ada item-itemnya di ujung. Cuma kalau Pikachu gue nggak tahu ya. Seingat gue tuh ada, waktu itu gue sempet nonton. Gue kan termasuk penggemar Pikachu ya. Gue bahkan waktu itu sempat punya ininya loh, sempat punya bonekanya. Jadi boneka si Pikachu-nya itu gue sempat punya. Tapi nggak tahu bonekanya kemana ya sekarang.
ya ada ingatan-ingatan kayak gitu. Ya itulah, gue nggak tahu itu real atau enggak, tapi gue kayak ngerasain gitu, kayak apa ya, kayak dejavu gitu loh, pas lagi tahu fakta-faktanya bahwa ya Pikachu nggak ada item-itemnya. Gue terlalu gimana ya, gue dulu ngefans banget sama Pokemon. Gue sampai punya beberapa serial ininya, serial boneka-bonekanya. Gue ngefans banget gitu, gue seneng dulu waktu kecil ya. Tapi bener-bener kayak berubah gitu Pikachu, anjir. Udah jauh sih. Gila, efek keren ya. Terlalu banyak misteri kalau kita ngomongin tentang dunia. Banyak hal-hal yang nggak bisa terjawab dengan akal sehat kita bahkan. Tapi kayaknya kalau misalkan nanti ditelusuri lebih dalam sih, kayaknya bakal dapet sih sebenarnya. Karena kan yang namanya dunia fisika itu hanya cuman rumusan dari dunia ya kan. Dan manusia itu sebenarnya bisa memanipulasi ya, cuman ya mungkin gerakannya kayak gimana segala macam ya Allah alam ya. Itu mungkin emang gue juga yang nggak terlalu ngeh gitu. Maksudnya yang terjadi di Mandela Effect itu, yang terjadi yang ngerasain itu, kalau cuma sendiri masih oke lah, oke mungkin gue yang salah gitu. Ini kejadiannya itu kayak banyak orang gitu yang ngerasain, waduh ngelebar banget mobil, gitu loh, kayak ya hampir ratusan orang yang ngerasain di dunia. Ya it's okay. Ya beginilah pemandangannya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini. Wow, waduh, udah ngerem sedikit, saya bakal ngelebar nanti. Aku sengaja lewat sini karena ya pertama untuk konten, kedua aku bosen lewat sono, panas cok, macet-macetan di Cibirunya capek. Maksudnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada bahan untuk konten jadinya kalau misalkan lewat sana tuh. Jadi gue sengaja lewat sini ya, sekalian refreshing lah. Jalurnya lebih enak, lebih apa ya, aduh, lebih easy to see lah, easy to see. Jadi banyak pemandangan, view-nya banyak yang bagus gitu. Waduh, jalannya. Nah ini udah masuk beda kecamatan nih, gue lupa namanya apa nih, Tanjung Kerta ya. Ini Tanjung Kerta di sini. Wih, neng, hati-hati neng. Cewek kenapa kalau bawa motor ngeri amat ya? Serius, gue tuh agak was-was kalau ngeliat cewek, terutama gue kalau misalnya di belakang cewek tuh gue antara ambil jarak atau balap. Ngeri. Mereka tuh kayak apa ya, nggak bawa motor, nggak bawa mobil, bahaya ya Allah. Kayak seenak jidat aja mau belok anjir. Ngeri. Oke, ini nah ini Cisempak, namanya Cisempak asli ini. Kalau ke sana Hariang gitu, lupa ya. Nah kita belok kiri. Nah di sini ya, ini udah lumayan agak jauh nih, lumayan agak ya, ini udah mau arah Subang, udah perbatasan, udah mau nyampe Buah 2. Gue lupa Buah 2 sebelah mana, pokoknya daerah-daerah sini. Buah 2 tuh. Oke, mantap ya. Oh ini polisi tidurnya gede, aduh ya Allah ya Rahman.
Tambah gede-gede aja men polisi tidurnya. Gue kadang-kadang aduh. Gue kadang-kadang kesel ya di sini tuh polisi tidurnya tuh apa ya? Warnanya tuh sama kayak aspal. Jadi kalau malam tuh bener-bener ngeri. Nah, nih kayak gini nih, sama kayak aspal kan. Warnanya tuh jadi kaget gitu kadang-kadang, apalagi kalau malam itu nggak kelihatan guys gitu ya. Emang sih biar nggak ngebut sebenarnya sih, balik lagi ke pengendaranya sih. Pengendaranya tuh harusnya kayak gimana bawahnya. Tapi yang lucunya tuh kan ini kan jalan umum kan, kita bisa dibilang ya ini jalur antar kota gitu. Harusnya sih polisi tidur sih bener-bener harus dikelola sih. Tapi kalau gue ngomongin soal pengelolaan, gue tuh gak percaya ya. Masa ujung-ujungnya nanti malah jadi ikut korupsi anjir. Cuma ini di negeri Wakanda ini. Aduh, kayaknya kita nggak usah ngomong negeri Wakanda. Kayaknya negeri Wakanda terlalu mainstream kali ya. Kayaknya gue di channel ini bakal nyeritain suatu negeri, cuman gue belum dapet namanya. Mungkin Jaya Sengsara mungkin. Namanya Jaya Sengsara. Jayanya pas lagi sengsara. Iya, jalur-jalurnya kayak gini nih. Gue tuh pengen gitu ya, apa ya, di Indonesia tuh jalur-jalurnya tuh kayak luar negeri gitu. Gue kayaknya ngeliat vlog-vlog luar negeri tuh kayak asik banget gitu. Mereka bawa motor gitu kan jauh-jauh. Bahkan kayak gimana ya, mereka tuh untuk rekomendasi untuk bawa motornya tuh bener-bener punya duit gitu. Ngebuat vlognya juga kayak yang wow banget gitu. Sedangkan di sini waduh jalan rusak. Ya emang jalan rusak tahu pak. Ini udah percuma juga. Oh, serius ini pemandangannya bagus loh. Gua kalau misalkan bisa punya kamera 360 kayaknya asik ini. Kayaknya bukan kamera 360 deh, untuk sementara gua bakal beli kamera yang untuk di kepala dulu deh, di helm, bukan kepala. Dinempel di kepala gua mah sakit dong. Nempel di helm dulu deh untuk sementara. Ini bakal keren banget. Avitex. Kalau ngeliat Sumedang tuh gimana ya, ngeliat aduh ini bener-bener ya, namanya gue kayaknya baru 10 tahun tinggal di Bandung. Enggak 10 tahun, 20 lah, 20 tahun ya. Mungkin umur 6 tahun kan gue udah sedikit sadar lah untuk ngeliat area sekitar ya. 20 tahun tinggal di Bandung, gue ngeliat tuh Bandung dulu ya 11-12 lah. Kayaknya ini perkembangan bakal gila banget sih. Tapi gue juga belum nikah lagi anjing. Temen-temen gue udah pada nikah, udah punya masalah sendiri di keluarganya. Gue lihat statusnya marah-marah mulu sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Kayaknya tahun-tahun pertama nikah itu bener-bener horor banget. Makanya ya setahu gua, teman gua ini yang gua kenal, dia tuh orang yang paling santai hidupnya, nggak terlalu mikirin apa-apa. Pas udah beres nikah, bola kok problemnya banyak gitu, statusnya kok jadi unjang anjing baik gitu. Unjang anjing yang sabar, alhamdulillah. Kayak apa ya, kayak problemnya tuh hot banget, hot on top hot gitu balap. Gitu temen gua, cuman ya gua nggak tahu kan, gua belum nikah. Tapi kayaknya iya gitu, cuman ya moga-moga lah, jangan lah,
Gua di pernikahan gua baik-baik aja. Makanya pernikahan itu benar-benar harus matang guys. Ya bener, waktu itu gua sempat denger ya, bukan cuman ih Allah gua ngelebar anjing. Gua ngelebar guys. Ini jalurnya tuh asik sepi gitu, tapi rada horor juga. Masa belokan-belokan itu tajam cowok. Gue waktu itu sempat nyasar daerah sini, tapi gara-gara nyasar gue jadi nemu tempat bagus untuk sholat gitu waktu itu. Emang tololnya gue ya waktu itu. Gue kan daerah sini, terus temen gue ngajakin sholat, gue ngomong udah nanti aja di depan gitu, di depan nyasar anjir, kacau. Gak tahu kenapa kayak terikatan gue sama Sumedang. Pas lagi pertama kali gue datang ke sini gue jatuh cinta loh sama pemandangannya ya. Pemandangan Sumedang itu ya Allah indah banget. You can see pemandangannya bagus banget ya Allah. Lu kalau kerja di sini, lu pulang kerja tuh nggak bete anjir. Terutama lu yang tinggal yang kerja di jalan kayak gua gitu kan. Gua kan kerja kan jalan kemana, berangkat kemana gitu ya. Bener-bener apa namanya, nggak capek karena ada pemandangan yang indah banget sumpah. Gue tuh kadang-kadang di sini tuh bener-bener bersyukur, alhamdulillah ya Allah bisa ngeliat pemandangan kayak gini gitu. Ya mungkin di daerah-daerah Indonesia lain juga banyak kayak gini ya, dan gue bersyukur loh. Gue hidup udah 26 tahun dan gue hampir menghabiskan banyak waktu gue di kota, dan akhirnya gue jatuh cinta di kota yang seperti ini gitu. Walaupun gue belum bisa ngelakuin apa-apa, gue belum bisa ngelakuin apa yang harus gue lakuin di tempat kayak gini gitu ya. Setidaknya bisa untuk memajukan perekonomian orang sini itu gue belum dapet sih, gue belum bisa juga, gue nggak ada wewenang juga. But I think this place so beautiful, so peaceful place. I love it so much. Banyak ya gini lah, namanya kampung itu benar-benar dirindukan gitu. Allah indah banget. Bisa nggak ya kita bisa nggak ya suatu saat gitu kita suatu negara hidup berdampingan antara pedesaan dan perkotaan gitu. Jadi kasarannya bisa di mix gitu loh antara desa dan kota. Bisa nggak ya? Maksudnya kalau ya oke lah, kalau misalkan kita ngomongin soal kota adalah tempat untuk kota adalah tempat untuk mencari uang ya. Ya oke, kalau kita ngomongin soal mencari uang oke lah di kota gitu ya kan. Tapi untuk tempat istirahat, I think it's really not place for sleep, for take rest. Jadi kota tuh bukan tempat untuk istirahat kalau menurut gua ya. Oke lah, segala kemudahan ada di kota, jadi kayak ada rumah sakit segala macam gitu ya. Tapi menurut gua kalau untuk tidur, untuk tinggal, untuk bersosialisasi, kota itu nggak make sense sih, kurang kalau menurut gua ya. Walaupun fine aja ya, kayak gue juga pulang ke sini gue ingin bersosialisasi sama teman-teman gue yang ada di Bandung gitu ya kan. Tapi kan tempat mainnya gue itu juga ujung-ujungnya ya di mana tempat ya kayak gini, santai gitu kan. Bahkan gue sama teman gue kalau misalkan main itu malah lebih ke Lembang kan
Kalau di daerah Bandung kan daerah-daerah hijau ya, ya lebih ke sana gitu. Jadi balik lagi untuk tempat tinggal, aku pikir ya kota bukan tempat yang bagus ya. Untuk tempat tinggal inilah bagus lah, nyaman. Kayak capek anjing nggak sih kalau di hiruk pikuk kota anjir. Segala di Uber, kalau di sini tuh kita jadi lebih banyak bersyukur anjir. Dengan segala kekurangan, wah kabul banget bapak. Kalau nggak salah masjidnya daerah sini guys, yang kata gue bagus itu. Tuh gue nggak berani balap anjir. Gue nggak berani balap guys, sempit banget jalannya. Takutnya di depan ada motor juga. Terakhir gue kesini jalannya masih agak bagus kan. Ambil lah. Oh ini jadi jelek banget ya sekarang ya. Bocil. Jalannya jadi agak jelek ya. Kemarin terakhir kesini bagus deh. Kayaknya gue belum pernah lewat sini. Gak tahu, pernah mungkin gue lupa. Tahu gue jalur sini bagus, tahu gue. Maksudnya ini tembusnya langsung ke Subang nanti. Bisa dibilang ini jalur alternatif lah. Karena kan ke Subang belum ada tol ya. Sabar ya orang Subang. Soalnya malah dibuat di Sumedang. Mungkin jalur kalau Subang tuh jalurnya mungkin agak susah mungkin. Gunung juga kan, gunungnya mungkin terlalu curam. Sumedang kan udah agak lantai. Nah ini masih ini nih. Ini bagus nih serius. Oke kita ke kanan kalau kita ke kanan, kalau ke kiri kita ke ini lagi, ke Sumedang lagi. Ini jalannya bakal peperengkolan guys. Oke, gue stopin dulu di sini. Nanti gue buat part 2. Jadi biar enak gue ngobrolnya, biar nggak terlalu panjangan ya. Oke, thank you. See you next time and bye bye.